A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para guru-guru saya yang hadir, Ki Jujun, Ustadz Subeki, Ustadz Sofyan, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ibu, bapak yang hadir juga mudah-mudahan sehat walafiat. Panjang umurnya, dilunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, para jamaah Masjid Al-Muslimun, wabil khusus para pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang sedang menyaksikan di rumah. Tadi guru kita sudah membahas apa itu malu. Saya rasa kalau kita berbicara malu, semua kita punya malu. Semua kita tahu malu itu yang benar seperti apa. Tapi bagaimana jika timbul pertanyaan malu dalam Islam itu pembagiannya berapa? Seperti apa? Maka kembali lagi al-haya wal imanu kurina jami'a idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Jadi iman dan rasa malu itu saling bersandingan. Orang yang beriman dia punya rasa malu. Orang yang malu pasti dia beriman. Maka kalau diangkat salah satunya imannya hilang atau malunya hilang, rufi al-akhor yang lain ikut ngilang juga. Dia nggak disebut orang beriman kalau nggak punya malu. Dia nggak disebut orang yang pemalu kalau tidak beriman. Maka dalam Islam atau pembagian malu itu terbagi dua bagian. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malu itu ada dua. Ada haya'u nafsiyah, ada haya'u imaniyah. Yang pertama haya'u nafsiyah. Malu yang sifatnya umum, global, semua manusia, semua makhluk yang Allah ciptakan punya rasa malu, khusus manusia. Karena kalau binatang nggak punya rasa malu. Saya mau nanya, binatang pakai baju apa enggak? Ibu pakai baju enggak? Tadi kesini pakai baju, minta pendapat dulu sama suami apa enggak? Kalau minta pendapat dikasih saran enggak? Kata suami udah bagus semuanya, semua warna bagus katanya. Gitu ya. Nah ini bedanya kita sama binatang. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa ada 4 mutiara dalam diri manusia. Arba'atul jawahira fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara yang jangan sampai hilang dari dalam diri kita. Yang pertama, fal aqlu akal, wadinu agama, wal haya'u sifat malu, wal amalu sholih. Yang keempat amal soleh. Ini kalau salah satu hilang mutiara dalam diri kita sia-sia, nggak ada yang berharga. Itu 4 mutiara Bapak Ibu sekalian yang membedakan kita dengan makhluk yang lainnya. Makanya ada haya'un nafsiyah. Malu yang sifatnya umum, semua manusia kalau nggak pakai baju malu. Semua manusia kalau auratnya kelihatan malu, tapi ada beberapa manusia yang sekarang auratnya kemana-mana dia nggak malu. Halo, Assalamualaikum. Betul nggak Pak? Kita ngelihat yang nggak pakai baju, yang nggak nutup aurat langsung di skip apa dipelototin? Tergantung situasi ustazah. Kalau ada bini saya skip aja. Lagi lihat apa Pak? Oh enggak, lihat kajian katanya. Tapi kalau yang kita lihat lagi enggak ada istri, dipelototin lama-lama. Nauzubillah min zalik. Insyaallah di sini semua bisa menjaga malu dan bisa menjaga pandangannya. Itu yang pertama, haya'u nafsiyah. Ada yang kedua, haya'u imaniyah. Malu yang hanya dimiliki oleh seorang mukmin, muslim, orang yang beriman kepada Allah terbagi 3. 1, malu kepada diri sendiri. Yang kedua, malu terhadap kepada sesama makhluk lainnya yaitu manusia yang lain. Yang ketiga, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama,
Kita bahas dari yang malu kepada diri sendiri. Orang yang malu kepada diri sendiri, dia malu tatkala sedang sendirian dia berbuat dosa. Walaupun gak ada yang lihat, dia tahu semua ketutup, dia di tempat yang sepi, tapi dia malu dengan dirinya sendiri. Ya Allah, Allah ciptakan fisik, badan saya, hati saya dipakai harusnya untuk kebaikan, tapi saya malah bermaksiat ketika sendirian. Tuh malu dengan diri sendiri. Yang kedua, malu dengan orang lain. Disuruh ngaji, tadi kata Kiai Jujun dibilang, Bu, tutup aurat Bu. Ah nggak mau Ustadz, kenapa? Saya masih muda, belum mak-mak. Masih gadis, malu pakai jilbab panjang-panjang. Malu pakai gamis dan lain sebagainya, malunya salah. Maka malu ada yang mazmum, tercela, ada malu yang benar, dia terpuji. Itu malu yang tercela begitu, Pak. Kenapa Bapak nggak pernah datang ngaji? Malu, karena kebanyakan di pengajian isinya ibu-ibu. Betul nggak? Yang sering ngaji bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang duduk paling depan kalau maulidan bapak-bapak apa ibu-ibu? Yang berkatnya di rumah paling banyak bapak-bapak ibu-ibu? Yang bajunya paling banyak di lemari? Tapi yang ngomel tiap hari di rumah? Padahal dia ngaji paling rajin ya. Nih jangan sampai kita malu dalam perihal yang salah. Itu malu terhadap orang lain. Jadi malu kalau punya anak belum solih-solihah. Malu punya keluarga nggak taat sama Allah. Malu ketika umur kita panjang tapi tidak diisi dengan amal solih. Itu malu yang benar dan ditempatkan yang baik. Terakhir adalah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu kepada Allah ini kata Nabi SAW bagaimana bentuknya? Antahfadhar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa. Orang yang malu sama Allah itu dia dikasih akal, pikiran, kepala dijaga biar nggak bermaksiat. Dia dikasih perut sama Allah dijaga biar nggak makan makanan yang haram. Ini ciri orang yang malu sama Allah. Plus dia tidak terlalu jatuh dalam hal duniawi dan selalu ingat dengan kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini sudah siap untuk mati? Sudah beli kain kafan di rumahnya? Jadi para ulama orang-orang solih itu mempersiapkan kematian, di lemarinya udah ditaruh kain kafan. Jadi pulang dari Al-Muslimun, abis ini buru-buru beli kain kafan. Ya, biar apa? Biar kita ingat mati dan terus malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.